perkara tersangka DRL sudah kami tegaskan bahwa pra peradilan tersangka DRL ditolak. Artinya penetapan status tersangka saudara DRL sah. Jadi saudara DRL sebagai status tersangka. Penyidik Polda Metro Jaya sudah mengirim surat panggilan pada tanggal hari Kamis, pada hari Kamis 19 Februari 2026 pukul 10.00 dan surat panggilan tersebut sudah dikonfirmasi oleh pihak pengacara dan sudah diterima. Kita tunggu hari Kamis depan pemeriksaan lanjutan saudara tersangka DRL. Alhamdulillah ya, Doktif dengar dari preskon yang dilakukan oleh Bang Buher ya, disebutnya terkenal dengan Bang Buher, bahwa ada panggilan terhadap tersangka DRL itu di tanggal 19 Februari atau hari Kamis. Ya, jadi insya Allah jika Doti dalam kondisi sehat akan mengawal. Jadi Doti pun akan ke sana untuk mengawal kasus ini. Nanti akan ada kejutan ya, yang jelas nggak akan Dokter sampaikan di sini. Yang jelas nanti di tanggal 19 hari Kamis akan ada kejutan juga buat teman-teman, buat korban-korbannya juga mungkin akan ada sesuatu di sana seperti itu. Perlu kami sampaikan dan tegaskan kepada seluruh masyarakat dalam penanganan perkara apapun, apalagi tentang perkara tersangka DRL, penyidik Polda Metro Jaya sangat profesional, tidak terpengaruh dalam bentuk intervensi apapun, baik itu intervensi kekuasaan ataupun intervensi materi. Jadi proses perkara ini kami sampaikan secara proporsional, profesional dan akuntabel. Kami akan mengupdate terus kepada rekan-rekan terkait tentang penanganan perkara tersangka DRL ataupun perkara lainnya yang ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Polres jajaran. Seharusnya sih memang kooperatif seperti yang dikatakan oleh Bang Jeffrey, lawyer dari tersangka DRL, bahwa DRL ini orang yang sangat kooperatif. Jadi seharusnya DRL harus datang untuk mengikuti panggilan. Karena kalau nggak dipanggil, ini kan panggilan yang kedua ya. Jadi kalau nggak dipanggil nanti akan ada yang namanya jemput paksa dan itu kan sangat memalukan. Jadi seharusnya datang saja mengikuti panggilan PMJ seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga sangat berlawanan ya, bagaimana dia mengekspos aktivitasnya dia, berbagi dan menggunakan gimmick-gimmick agama yang memang dari awal Dokter sudah duga teknik permainan agama ini akan dia gunakan untuk meraih simpati masyarakat Muslim Indonesia. Karena dia tahu masyarakat Indonesia itu pemaaf, mudah lupa. Ya, jadi strategi ini kembali dia gunakan selain login dan dia akan menggunakan teknik agama. Ya, jadi cukup miris ya, manipulatifnya dia mulai menggunakan ke arah agama. Jadi sebenarnya juga bukan heran, Dokter sudah tahu trik-trik dia. Jadi Dokter akan terus mengawal. Ya, dan Dokter percaya PMJ akan tegak lurus seperti yang PMJ rilis bahwa tidak akan ada tekanan kekuasaan maupun tekanan materi yang akan masuk ke Polda Metro Jaya. Tegak lurus aja, merah putih seperti itu. Nah, tetapi yang sini Dokter tekankan sebenarnya keterlibatan dari istri tersangka DRL. Ya, istri dari tersangka DRL yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Karena dugaannya Dokter ada aliran dana yang memang mengalir ke istri DRL. Jadi berdasarkan keterangan dari adik tersangka DRL, ya DLT, bahwa memang rekening yang digunakan di platform e-commerce itu menggunakan nama dari istri tersangka DRL. Nah, seharusnya pasal 55 atau pasal untuk turut serta itu seharusnya bisa dikenakan kepada istri DRL. Lah, itu nanti Dokter ingin tanyakan kepada pihak Polda Metro Jaya. Kenapa sampai saat ini belum ada pemeriksaan lanjutan terhadap istri DRL? Ya, akibat dari semua yang sudah kamu tabur bertahun-tahun. Begitu banyak orang yang kamu zolimi. Ya, DRL ini adalah doa yang akhirnya dikabulkan sama Allah bahwa kamu harus
bertanggung jawab dari semua kezaliman yang sudah tersangka DRL lakukan. Jadi silahkan sekarang menuai dari semua apa yang sudah kamu tabur selama ini.